Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bihidayatihi yahtadid dhalun wa bitaufiqihi yartaji'ud dhalimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Mudah-mudahan salat subuh yang baru kita tunaikan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebersamaan kita selepas melaksanakan menunaikan salat subuh berjamaah, mentadaburi 1-2 ayat dari firman Allah, menjadi wasilah untuk terlimpah ruahnya rahmat, keridhaan dan ampunan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan hanca kita, masih surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah, bulan yang lalu kita baca beberapa ayat, tetapi baru diterjemahkan 1 ayat. Ayat yang keduanya belum selesai, diawali dari ayat 26 kalau tidak salah sampai dengan ayat 29 ya, pembacaannya kalau tidak salah. Nah, tapi belum selesai, masih menjelaskan ayat 27 ya. Untuk itu mari kita sama-sama kembali bacakan ayatnya dari ayat 26 sampai dengan ayat 29 ya. Nanti kita lanjutkan penjelasannya dengan tidak merinci ayat yang sudah diterjemahkan tentunya ya. Nah, kita akan langsung kepada ayat yang belum kita bahas. Maka Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah an yadriba mathalan ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Baik teman-teman, ayat 26 sudah kita bahas ya. Terjemahnya kurang lebih, sesungguhnya Allah dia tidak akan merasa malu untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk atau lebih darinya ya. Nah, dengan perumpamaan ini, kata ayat Quran ini, kata Allah, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui sesungguhnya itu perumpamaan itu, ba'udah itu adalah hak ya dari Tuhannya, sesuatu yang benar dari Tuhan mereka. Sementara orang yang kafir, mereka akan mengatakan madza aradallahu bihadza masalah, untuk apa maksud Allah membuat perumpamaan seperti ini? Maka kata Allah, yudillu bi katsiran, disesatkan dengan perumpamaan itu banyak orang yang sesat dengan perumpamaan itu. Kemudian wa yahdi bihi katsiran, dan mendapat petunjuk dengan sebab perumpamaan itu banyak orang yang mendapat petunjuk dengan sebab perumpamaan itu. Kemudian di akhir ayatnya, dan tidaklah disesatkan dengannya, dengan perumpamaan itu, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Ayat 27 menjelaskan. Kemarin sudah dibahas satu ya. Kita lanjutkan. Siapa orang-orang fasik itu? Dalam ayat 27 disebutkan. Orang-orang yang fasik itu
Yang pertama, orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi. Ini sudah dijelaskan, ya. Yaitu orang-orang yang kuduna melanggar, mengurai, mereka melanggar, mereka mengurai ahdallah, perjanjian Allah. Apa itu perjanjian Allah? Sudah kita bahas bulan yang lalu dan insyaallah tidak lupa, ya. Mim ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu dikokohkan, diperkuat. Bagaimana cara Allah memperkuat perjanjian tersebut? Maka kemarin dijelaskan Allah mengutus para nabi ke setiap umat untuk mengingatkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah aqdun fitriun, yang kemudian dijelaskan di dalam surat ke-7 ayat 172. Orang fasik yang kedua, ciri orang fasik itu adalah yang disebutkan wayak ta'una ma amarallahu bihi ay yusala wayak ta'una ma amarallahu bihi ay yusala. Ini ciri yang kedua. Ciri orang fasik itu wayak ta'una, dari koto'a. Koto'a artinya memutus. Yaqta'una, fa'ilnya di sini ada hum. Ya, waw ini hum. Dan mereka memutuskan. Megatkeun, Sunda nama memutus, bukan memutuskan apa namanya? Keputusan, bukan. Memutuskan, memegatkeun, megatkeun, dan mereka memutuskan. Ma ini menjadi maf'ulun bih. Apa-apa yang amarallah, ini fa'ilnya, Allah telah perintahkan bihi, dengannya ayyusola, untuk disambungkan. Jadi orang fasik itu selain mereka melanggar perjanjian Allah yang telah Allah kuatkan perjanjian itu melalui para nabinya, ternyata mereka wayak ta'una, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, gitu ya. Lihat teman-teman, kalimatnya sama dengan fi'il mudhari, dua-duanya. Yang kuduna fi'il mudhari, yaqta'una fi'il mudhari. Mudhari itu artinya sedang, akan, sekarang, besok, lusa. Artinya ini terus menerus, terus-terusan, senantiasa memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa maknanya? Para ulama mengatakan bahwa agama itu isinya adalah awamir, ya, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyad, petunjuk, ya. Itu agama. Semuanya perintah, larangan ataupun petunjuk tujuannya adalah limaslahatil bashar, untuk kemaslahatan hidup manusia, di mana dunyahum, dunia mereka, wa ukhrahum, bahkan akhirat mereka. Jadi segenap perintah, segenap larangan, segenap petunjuk yang ada pada agama, yang itu agama itu sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis, semua perintah, semua larangan, semua petunjuk yang ada dalam Quran dan hadis bertujuan untuk keberesan hidup manusia, dunia dan akhirat. Nah, orang-orang yang fasik, mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk sambungkan. Perintah maksudnya ini awamir-awamir, perintah-perintah yang ada dalam agama yang harusnya dikerjakan, ditunaikan, justru orang-orang fasik itu memutuskan, enggan menjalankan perintah-perintah dalam agama, yang intinya dari perintah ini adalah dua, hablum minallah, hablum minan, nah, orang fasik itu dia memutuskan, yaqta'una, senantiasa memutuskan perintah-perintah yang perintah itu mengatur hubungan baik antara manusia dengan Allah, hablum minallah. Orang fasik enggan mengerjakan sholat,
enggan menunaikan zakat, tidak mau melaksanakan saum, haji dan lain sebagainya, itu adalah orang yang yaqta'una ma amarallah. Tapi tidak hanya hablum minallah, orang fasik juga senantiasa memutuskan hablum minannas, ya. Tidak mau menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, khususnya dalam ayat ini orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin senantiasa merusak hubungan baik dengan kaum muslimin. Ya, dengan senantiasa menanamkan keraguan-raguan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditanamkan keraguan-raguan kepada kaum muslimin karena mereka sangat-sangat menginginkan agar kaum muslimin kembali kepada kekufuran, gitu ya. Nah, itu maksudnya yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalanu yang pertama. Jadi tidak mau menjalankan perintah-perintah, baik itu yang dimensinya hablum minallah atau hablum minanas. Itulah orang yang fasik, ya. Kemudian ciri yang ketiga, wayub siduna. Nah, wayub siduna fil ard. Lagi-lagi dengan fi'il mudhari, teman-teman. Wayub siduna, dan senantiasa dan terus menerus mereka melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi. Apa ini yang dimaksud? Ini berkaitan dengan larangan-larangan. Nawahi. Larangan-larangan yang harusnya dijauhi justru orang fasik mah sebaliknya. Semua yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Semua yang diperintahkan oleh Allah dia tinggalkan. Ini maksudnya yufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi dengan melakukan beraneka ragam pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah orang-orang fasik yang dimaksud disesatkan dengan perumpamaan itu. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak menjadi sesat dengan perumpamaan itu, justru mereka mendapatkan petunjuk, semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau sudah begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasiruna. Ulaika humul khasiruna, menggunakan isim fa'il dari khosaro. Fi'il madinya khosaro. Arti asal khosaro itu berkurang atau hilang, arti asal. Ya. Orang-orang yang khosirun adalah orang yang berkurang dari apa yang pada awalnya dia miliki. Bahkan orang-orang yang kehilangan dari asal apa yang dia miliki. Apa yang asalnya mereka miliki? Aqdun fitriun. Setiap manusia sudah dibekali oleh Allah keyakinan akan kemahaesaan Allah, ya, keyakinan akan kemahakuasaan Allah, sehingga dituntut untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah. Pengabdian hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Maka orang yang khasir, dia berkurang bekal yang tadi, bahkan bisa jadi hilang bekal yang tadi dengan sebab kefasikannya, dengan sebab yang kuduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ar. Maka kemudian khosir ini disebut orang-orang yang merugi serugi-ruginya, binasa sebinasa-binasanya, ya. Karena orang yang khosir, yang hilang, yang berkurang ini, apa yang berkurangnya tidak akan pernah kembali lagi kepadanya, apa yang hilangnya tidak akan pernah dia temukan kembali. Maka nanti orang-orang fasik dilaknat oleh Allah, mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat laknat itu, ya. Maka kalau sudah menjadi orang yang khosir, ketika kerugian ini terbawa sampai dengan ke alam akhirat, maka bagiannya apa kira-kira? Surga? Tidak, justru bagiannya adalah an-nar, neraka. Itulah penjelasan ayat 27 berkaitan dengan siapa itu orang-orang yang fasik. Jadi ada 3 dalam ayat ini dicirikan orang fasik itu.
Yang pertama, senantiasa merusak perjanjian dengan Allah setelah dikokohkan. Yang kedua, senantiasa memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Dan yang ketiga adalah senantiasa melakukan perusakan di muka bumi. Maka ulaika humul khasirun. Mereka itu hum menjadi taukid. Padahal bisa saja ulaikal khasiruna. Tapi pakai hum. Ulaika hum ingin menegaskan, ya. Ya, mereka itu merekalah al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Ayat 26. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa termasuk isim istifham, ya. Kata tanya, kaifa artinya bagaimana. Kaifa bagaimana, takfuruna lagi-lagi dengan fiil mudhari, bukan sekali dua kali. Bagaimana kalian terus-terusan senantiasa kufur billahi kepada Allah. Kalimatnya pakai bagaimana, tidak ma takfuruna billahi. Mengapa kalian terus-terusan kufur kepada Allah? Tapi ini bagaimana? Kata para mufassir, menggunakan kaifa ingin menegaskan keheranan dan kecaman. Kenapa harus heran? Karena di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan oleh Allah tentang siapa Allah. Ya, di ayat 21 kalau tidak salah sudah dijelaskan siapa. Ayat 21 sampai dengan ayat 23 dijelaskan siapa Allah. Dari awal, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan seterusnya. Hai manusia, sembahlah oleh kalian Rob kalian. Siapa Rob kalian itu? Kemudian Allah menjelaskan. Rob kalian itu yang pertama, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, di ayat sebelumnya, ya, yang sudah teman-teman hafal kemarin karena sudah dibahas, maksud saya gitu, ya. Rob kalian itu adalah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Maka wajar dijadikan Tuhan yang disembah karena memiliki kemampuan untuk menciptakan. Orang sebelum kita, orang pada saat kita, dan orang setelah kita. Ya, wajar untuk disembah. Ya, karena memang dia mempunyai kemampuan untuk menciptakan. Artinya tidak menjadi wajar ketika sesuatu yang tidak mampu menciptakan, bahkan sesuatu itu diciptakan, dijadikan Tuhan. Ini kan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah itu. Dia membuat sesuatu, berhala yang dia buat. Tidak bisa dia menciptakan, justru berhala itu diciptakan. Harusnya yang menjadi Rob itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Jadi demikian tolol gitu mereka, ya. Membuat sesuatu dari apapun, padahal sesuatu itu tidak mampu menciptakan, jangankan menciptakan dirinya gitu, ya. Diri yang menyembahnya, menciptakan hal kecil pun tidak bisa. Tapi kenapa kemudian dia disembah? Padahal yang disembah teh harus mempunyai kemampuan menciptakan. Makanya disebut khaliq, pencipta. Yang menyembah makhluk yang diciptakan. Ini terbalik. Makhluk, berhala itu kan makhluk, dibikin oleh mereka gitu, ya, dibuat oleh mereka. Nah, kemudian mereka yang membuat menyembahnya gitu. Ya. Tidak layak disebut Tuhan yang disembah. Yang layak disebut Tuhan yang disembah itu menciptakan. Yang kedua dalam ayat itu, wa ja'ala lakumus sam'a wa ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan. Yang layak dijadikan Tuhan itu yang mampu membuat tempat tinggal bagi manusia, bagi makhluk, bahkan bagi makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu bumi sebagai hamparan dan kemudian langit sebagai atapnya. Kalau ada yang mampu melakukan itu selain Allah, maka silahkan menyembah kepadanya. Tapi tidak akan pernah ada yang mampu menciptakan itu kecuali Allah. Jadi kelayakan Allah untuk disembah karena Allah lah satu-satunya yang mampu menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk. Kemampuan yang selanjutnya disebutkan juga dalam ayat itu, wa anzala minas sama'i ma'an. Menurunkan dari langit air, yaitu hujan. Yang dengan sebab air hujan itu
Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Keluar beraneka ragam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Inilah Rob Tuhan kalian. Ya. Kata Allah, jika kalian ragu-ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hambaku, Quran yang menginformasikan salah satunya Tuhan kalian tadi, maka datangkan oleh kalian yang semisal dengan Quran. Wad'u syuhada'akum, ajak teman-teman kalian, saksi-saksi kalian, para ahli di antara kalian yang pandai mengukir kata, merangkai bahasa untuk membuat semisal Al-Quran. Itu pun tidak mampu mereka lakukan, gitu ya. Kalau tidak mampu mereka melakukan itu, gitu ya, maka pantas kalau dalam ayat ini menggunakan kalimatnya kaifa. Heran gitu. Sudah mereka tidak lagi ada peluang untuk menyanggah bahwa Allah itu bukan Tuhan, Muhammad itu bukan utusan Allah, tidak ada kemampuan mereka menyanggah karena memang bukti-buktinya sudah nyata gitu. Harusnya kalau sudah tidak ada kemampuan untuk berbuat apa-apa, mengakui kebenaran Nabi Muhammad, mengakui kebenaran Al-Quran yang tidak mampu mereka saingi, bahkan mengakui perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, harusnya mereka beriman gitu. Tapi ini tidak, maka kalimatnya kaifa, bukan dengan mengapa gitu, tapi dengan bagaimana kalian terus-terusan kufur. Nah sih gitu ya, kenapa sih gitu ya. Saking herannya terhadap sikap mereka, padahal kebenaran sudah di depan mata. Bahkan berkaitan dengan ahlul kitab, mereka mengetahui akan kedatangan Nabi terakhir karena disampaikan dalam Taurat, disampaikan dalam Injil, termasuk dengan ciri-cirinya. Bahkan mereka menggembar-gemborkan untuk mengimani Nabi terakhir, tapi ketika Nabi terakhir itu datang, justru mereka yang mengkufurinya. Maka kalimatnya heran sekaligus kecaman, kaifa takfuruna billahi. Bagaimana mungkin kalian terus-terusan kufur kepada Allah? Kemudian Allah mengatakan wa kuntum amwatan. Nah ini Pak, fase perjalanan manusia ini seperti yang diurai dalam ayat ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Yang pertama amwat. Wa kuntum amwatan, kemudian fa ahyakum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Jadi betapa serasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana mungkin kalian terus-terusan kufur kepada Allah padahal kalian pada asalnya amwat, mati atau tidak ada. Tidak ada apa-apa, belum menjadi apa-apa. Ya. Asalnya siapapun tidak ada, termasuk kita. Asalnya amwat. Awal dari keberadaan kita itu amwat, tidak ada. Kemudian fa'ahyakum, hidup, dia menghidupkan kalian. Nah, ini kemampuan khalaqakum walladzina min qablikum di ayat sebelumnya. Asalnya kalian mati, tidak ada, fa'ahyakum, maka kemudian dia hidupkan kalian. Karena zat yang disembah itu zat yang memiliki kemampuan khalaqakum, menciptakan kalian hidup, ya. Semua yang asalnya tidak ada, kita manusia khususnya, kemudian dihidupkan oleh Allah, ya, dengan dititipkan kepada rahim ibu-ibu kita, ya, berawal dari mudghah, ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya gitu ya kalimatnya dalam surat Al-Mu'minun, ya. Tsumma ja'alnahu nutfah, nutfah dulu. Ya, summa ja'alnahu nutfatan min qarari makin. Jadi
bahan bakunya saripati tanah. Dari saripati tanah yang dimakan oleh manusia ada yang menjadi beraneka ragam, darah, air kencing dan lain sebagainya, termasuk ada yang menjadi nutfah. Nutfah itu ada yang mengartikan sperma, ada yang mengartikan sperma dan sel telur, ya. Sudah menjadi nutfah, summa khalaqna nutfatan fi qararin summa gimana kalimatnya? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfatan alaqatan. Setelah menjadi nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu sekepal darah, segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah tiupkan ruh di usia kandungan yang 4 bulan. Maka semenjak ruh itu ditiupkan, hiduplah kita, hiduplah manusia di dalam rahim. Baik yang mukmin, baik yang kafir sama, hidup dalam rahim dengan adanya jasad dan ruh, ya. Kemudian dilahirkan oleh ibunya masing-masing, hidup ini. Inilah kehidupan yang pertama, dari awal ruh ditiupkan sampai kita menjalani kehidupan yang pertama ini. Sampai nanti pada saatnya kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Atau walikulli ummatin ajalun. Bagi setiap umat itu ajal, ada batas waktu, ada kuota. Ya, kita semuanya punya kuota, tapi kita tidak bisa ngecek kuota kita berapa lagi kita. Ya, itulah bedanya dengan kuota yang ada di handphone. Ya, itu mah bisa dicek. Kalau kita tidak, ya. Makanya dalam ayat lain disebutkan ada yang dipanjangkan usianya sampai tua renta, sampai pikun, sampai balik lagi ke seperti anak-anak. Ada yang dimatikan pada saat bayi, ada yang dimatikan pada saat remaja, dewasa dan lain sebagainya. Itulah kekuasaan Allah menciptakan hidup. Nah, tidak akan selamanya hidup karena kulun nafsin dha'iqatul maut gitu. Ya, maka kemudian proses selanjutnya summa yumitukum. Kemudian dia, Tuhan kamu itu mematikan kamu, kalian. Mati. Ini mati yang kedua berarti Pak. Kan ini mati yang pertama. Jadi nanti kita akan mati yang kedua kali setelah mengalami kematian yang pertama. Siapapun orangnya. Orang kafir pun meyakini bahwa pasti mereka akan mati. Kenapa? Karena mereka pun menyaksikan teman-temannya, orang tuanya, atau siapapun yang ada dengan mereka, ada yang mati terlihat oleh mereka. Seperti halnya kita melihat teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Jadi secara akliyah, tidak akan ada yang bisa menolak tentang adanya kematian. Secara akliyah. Ya, belum lagi secara dalil nakli, ayat Quran banyak berbicara tentang kematian. Maka siapapun manusia iman adanya kematian. Ada yang tidak mengimani adanya kematian orang kafir? Tidak ada, karena mereka menyaksikan gitu, kematian itu ada. Cuma masalahnya ada yang berhenti sampai dimati saja gitu ya. Sudah mati mah sudah tidak ada tidak apa-apa lagi. Nah, berbeda dengan kita, ayat ini menjelaskan kematian itu bukan akhir. Karena kalimatnya juga kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu mencicipi, Pak. Merasakan, ya. Merasakan, cik ngaraosan. Namun ngaraosan, apakah harus semuanya diambil? Seseorang yang sedang Kang Ian sedang makan lotek, kabita, cing cenah ngaraosan, dicokot sadayana. Lain ngaraosan eta mah. Nah, mencicipi mah sedikit saja, artinya kematian itu singkat gitu, tidak lama gitu. Justru yang akan lama itu ini yang kedua, summa yuhyikum, hidup deui tah. Kehidupan yang kedua ya. Ini kehidupan yang pertama. Tuh. Setelah mati maka kalian akan dihidupkan lagi. Ini yang kemudian di celah inilah kemudian iblis datang kepada manusia untuk usakikuhum bi akhiratihim, untuk menanamkan keraguan adanya akhirat, teu percaya geus paeh mah paeh gitu.
Moal aya nanaon deui. Tapi Quran membantah setelah kematian ada hidup lagi. Tsumma yuhyikum, dan inilah kehidupan yang abadi, yang kekal abadi. Hidup yang pertama disebutnya apa? Hidup di mana? Dunia ya. Dunia. Dunia itu artinya singkat. Dari dana dekat itu artinya dunia. Sedangkan hidup yang kedua di mana? Akhirat ya. Nah, ini dari akhara akhir. Nah, kalau akhir tidak akan ada lagi akhir kecuali akhir gitu. Jadi inilah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi. Ya. Nah, kalau dunia itu kehidupan yang singkat, kalau akhirat kehidupan yang abadi. Di akhirat inilah, di kehidupan yang kedua inilah, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kehidupannya yang pertama. Di sini Allah memberikan beraneka ragam nikmat kepada seluruh makhluknya yang disebut dengan rahmat yang satu. Karena Allah memiliki berapa rahmat? Berapa Bu? 2 rahmat. Ya. 2 tambah 88. Allah itu memiliki 100 rahmat dalam hadis. 1 rahmat Allah berikan di dunia. Semuanya mendapatkan itu. Manusia tidak hanya yang mukmin, yang kafir pun dapat rahmat yang 1. Sisanya 99 rahmat itu nanti di sini 99 disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi dikembalikan hidup di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah berikan ketika di dunia. Ya. Diapakan nikmatnya? Kalau nikmat itu digunakan untuk bersyukur sesuai dengan maksud Allah memberikan nikmat tersebut, maka yang 99 ini akan didapatkan di kehidupan yang selanjutnya. Tapi kalau kemudian nikmat yang Allah berikan ketika hidup di dunia ini justru digunakan untuk kufur kepada Allah, tidak akan mendapatkan yang 99, yang ada mendapatkan tempat yang paling buruk tempat kembalinya. Ya. Maka inilah fase perjalanan hidup manusia berdasarkan surat Al-Baqarah. Mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Ya. Nah, makanya nanti penduduk surga mengatakan apa kalimatnya? Yang telah menghidupkan 2 kali, mematikan 2 kali. Ada nanti penghuni surga mengatakan seperti itu, ya. Jadi semua manusia akan mengalami fase ini, ya. Bagaimana mungkin atau kalian kubur terus-terusan padahal kalian asalnya mati, hidup diciptakan oleh Allah, disertakan beraneka ragam kenikmatan oleh Allah. Ingat kalian akan mati lagi. Karena Allah di samping memiliki kekuasaan untuk menghidupkan, Allah pun berkuasa memiliki kekuasaan untuk mematikan. Dan ini bisa kalian buktikan dengan melihat di sekitar kalian, teman-teman kalian, ayah, ibu kalian mati lebih dahulu, itulah kekuasaan Allah. Tapi ingat, setelah mati akan dihidupkan lagi oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Summa ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian dikumpulkan. Ya, di yaumil akhir nanti ada 2 tempat berkumpul. 1 nar, 2 jannah. Mangga bade milih nu mana ya tama ya. Tidak ada paksaan untuk memilih, silahkan gitu ya, dengan konsekuensinya. Kalau ini adalah seburuk-buruknya tempat kembali, kalau ini sebaik-baiknya tempat kembali. Tentu kita sepakat semua memilih ini, tapi tidak bisa instan memilih ini, tuh perlu perjuangan, ya. Maka gunakanlah hidup ini untuk betul-betul ubudullah, ya ayuhan nasu ubudullah, ya, untuk menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Karena kalau seseorang melakukan pengabdian selain kepada Allah, menjadikan tandingan-tandingan, maka harrama alaihil jannah, haram baginya untuk masuk ke dalam surga kalau sudah menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, bahkan layah baton na'amaluka,
akan hancur seluruh amalnya kalau dia menyertakan tandingan-tandingan selain Allah. Karena menjadikan sembahan-sembahan selain Allah adalah merupakan kedoliman yang teramat besar. Inna syirka la dzulmun adim. Kalau itu kedoliman yang paling besar, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukan dengan sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Jadi murnikan tauhid kita, karena sesungguhnya kita pun dibekali tauhid oleh Allah. Alastu birabbikum bala syahidna. Itu tauhid. Terakhir, huwallazi, huwa dialah yang dimaksud Allah tentunya. Alladzi isim mausul, termasuk kelompok isim yang mabni. Mabni itu tetap, ya. Selalu mengikuti yang apanya. Kalau dia mufrad maka jadi alladzi. Kalau dia musanna, huma umpamanya alladzani atau alladzaini. Kalau dia jama, hum alladzina. Ini huwa mufrad, maka isim mausulnya juga mufrad, alladzi. Huwa dialah alladzi yang khalaqa, dia telah menciptakan lakum bagi kalian ma apa-apa fil ardi yang berada di bumi jami'an seluruhnya. Lihat teman-teman, ini Allah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan segala apa yang ada di bumi semuanya lakum bagi kalian, buat kalian. Ya. Semua yang ada di bumi pada dasarnya adalah bagi kalian semua. Apapun, berupa makanan, berupa minuman, apapun, semuanya Allah peruntukkan untuk kalian. Nah, jadi pada dasarnya semuanya boleh. Illa madalla dalilun, kecuali nanti ada dalil yang melarangnya. Ya. Punten, babi termasuk apa yang Allah sediakan di bumi ini. Tapi apakah kemudian babi boleh kita makan? Ada dalil yang menjelaskan bahwa babi itu haram, begitu. Pada prinsipnya, pada dasarnya semua yang Allah ciptakan adalah untuk kita, untuk manusia, ya. Nah, kemudian kata Allah summa kemudian, arti summa itu kemudian. Istawa asal artinya tegak lurus, tidak bengkok, itu istawa. Ya. Istawa itu tidak kemudian dibahas dengan detail oleh para ulama, karena ini sudah berbicara tentang zat Allah, gitu ya. Summa kemudian istawa, dia berkehendak, diterjemahkannya seperti itu. Padahal istawa itu arti asalnya adalah tegak lurus. Istawa, tegak lurus, tidak bengkok. Allah istawa itu maksudnya Allah berkehendak ilas samai, untuk menuju langit. Ya. Karena tidak lurus atau karena lurus tidak bengkok, artinya fokus, penuh konsentrasi, tidak lirik kiri, tidak lirik kanan, hendak menciptakan sesuatu dengan sangat-sangat sempurna. Itu yang dimaksud, gitu ya. Berkehendak ilas samai, menuju langit. Pasawwahunna, sawa itu sawa pakai ini alif bingkang, itu artinya menyusun, meratakan, ya itu sawa, menyempurnakan, itu sawa. Hunna ini domir untuk perempuan banyak, ya. Makanya kesananya jadi samawati, kan asalnya sama langit. Pasawwahunna, maka kemudian dia menyempurnakan mereka. Sab'a samawati, jadi 7 langit. Ya. Jadi ini ingin menjelaskan betapa Allah menciptakan langit itu penuh dengan kesungguh-sungguhan. Langit-langit kan asamawati 7. Ya. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa, surat Al-Mulk ya. Nah, menciptakan 7 langit yang tibaqa, bersusun-susun, bertahap-tahap. Langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 semuanya istawa, diciptakan dengan penuh kesungguhan.
ya, diciptakan dengan penuh keseriusan, tidak ada kekurangan sedikit pun, termasuk penghuni-penghuni langitnya sudah Allah ciptakan. Itu maksudnya. Ya. Sebuah penciptaan yang spektakuler yang sampai saat ini pun tidak ada pengetahuan yang pasti tentang 7 langit, jangankan langit yang ke-7 gitu. Ya, manusia pengetahuannya terbatas gitu, ya. Tidak akan mampu menceritakan secara detail tentang langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Hanya sebatas pengetahuan yang dimiliki aja oleh manusia, ya. Ini penciptaan langit sehingga mata rofi holki rohmani minta baut, ya. Kamu tidak akan mendapatkan, tidak akan melihat dari penciptaan langit yang Allah ciptakan itu tafawut, kekurangan seimbangan, semuanya serba seimbang. Bayangkan saja penghuni langit-langit itu sudah Allah atur cara bergeraknya, ya, harus kemana dan lain sebagainya. Bayangkan, ini perlu pengaturan yang sempurna. Karena berbicara bintang saja, kalau kita berbicara bintang, berapa jumlahnya? Kan tidak ada yang tahu secara pasti. Bayangkan, lamun ku urang kagambar ku urang anu terbatas, bintang usak itu lobana di langit, uyuhan naon? Teu marurag, teu diaradu gitu ya. Ini kan perlu pengelolaan, perlu pengaturan yang sedemikian hebat. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Kembali lagi, pas Allah itu zat yang harus kita ibadahi, harus kita sembah, tidak selain Allah. Gitu ya. Nah, kemudian di ujung ayatnya Allah menegaskan, wahwa, dan dia, bikulli, akan tiap-tiap sayin sesuatu, alimun, maha mengetahui. Ya. Inilah zat yang maha mengetahui, termasuk apa yang dia ciptakan dengan segala isinya. Hanya Allah yang maha mengetahui, maha mengatur, dan maha segalanya. Maka ayat ini menjadi kelompok ayat penutup untuk menegaskan kembali, sesungguhnya tidak ada peluang bagi manusia untuk kufur kepada Allah, karena sudah begitu jelas kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan manusia. Khususnya berkaitan dengan konteks ayat ini, ya, orang kafir di Mekah atau orang musyrikin Mekah, orang ahlul kitab di Madinah gitu ya, baik itu Yahudi Nasrani, sudah menyaksikan betapa banyak kekuasaan Allah, ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah di hadapan mereka. Tapi karena mereka telinganya tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di hadapan mereka tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah. Inilah yang disebut dalam ayat, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tapi dengan hatinya mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka memiliki mata-mata, la yubsiruna biha, tapi dengan matanya mereka tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun, mereka pun memiliki telinga-telinga, la yasma'una biha, tapi dengan telinganya mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kalau sudah seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagikan binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih rendah, bahkan lebih hina dari binatang ternak sekalipun. Ya, jadi Pak, manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tidak ada jaminan akan kembali kepada Allah ke tempat yang sebaik-baiknya. Akan sangat tergantung 3 bekal yang Allah berikan kepadanya, as-sam'a, al-absar, al-afidah. Di mana ini digunakan? Kalau digunakan pada tempatnya, insya Allah la'allakum tashkurun, ya, menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi ketika digunakan bukan pada tempatnya, kal an'am, bagikan binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak, wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka yang seperti itu adalah jahannam. Nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, ini kelompok ayat terakhir. Ayat selanjutnya berbicara tentang hal yang lainnya. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Yang benar mutlak dari Allah dan Rasul, sementara yang kelirunya karena keterbatasan saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.